Halo Kak Karlan Damsyah. Hai, Jadi sekarang Kak Karlan mau berbagi tentang apa? ya jadi hari ini saya akan berbagi sedikit tentang salah satu jenis alat musik tradisional yang dimiliki Indonesia yaitu gendang. Oke, jadi sekarang Kak Karlan mau berbagi tentang gendang ya? Ya, gendang. Nah, bisa nggak Kak Karlan jelaskan atau berbagi tentang gendang itu apa, terus cara mainnya bagaimana? Ya, jadi alat musik ini pernah saya presentasikan sedikit. Ini kita tahap belajar ya. Jadi gendang merupakan alat musik dipukul yang terbuat dari kulit kambing yang dimainkan cara dipukul dan ditepak. Nah, alat ini tergolong alat musik membran pon, yaitu alat musik yang sumber suara berasal dari selaput kulit. Oh, jadi gendang itu cara bermainnya itu dengan dipukul dan ditepak ya? Tepak. Oke. Ya. Oke, tadi kita ketahui bersama ya bahwa gendang merupakan salah satu jenis alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Dan barangkali di setiap daerah juga pasti memiliki gendang ya. Iya, iya. Nah, pertanyaannya, apakah di setiap daerah itu menamainya sebagai gendang atau memiliki nama masing-masing? Jadi di setiap daerah itu memiliki nama masing-masing. Ya, ini perlu diketahui juga ya, karena setiap daerah itu memiliki nama masing-masing gendang itu. Tetapi gendang ini adalah nama yang sangat umum di dalam Indonesia, tetapi di setiap daerah itu masing-masing memiliki namanya itu. Nah, contohnya salah satu di Kabupaten Bima, alat ini disebut dengan genda, bukan gendang ya, genda. Dan gendang untuk di Kabupaten Lombok. Kalau di Lombok itu ya namanya sama aja, gendang. Tetapi di Makassar juga, kalau di Makassar ini dinamakan dengan gandrang ya teman-teman. Sementara di Jawa dan Sunda bernama kandang ya. Namun nama yang paling umum untuk alat ini adalah gendang. Jadi setiap daerah mempunyai nama itu masing-masing, tergantung dari leluhur yang masa lampau itu Menamainya. namanya itu. Jadi begitulah penjelasan tentang nama gendang tersebut di setiap daerah. Pertanyaan selanjutnya, apakah gendang itu memiliki ukuran sama atau memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran yang berbeda? Ya, ini juga harus perlu diketahui juga ya teman-teman. Jadi menurut ukurannya, gendang terbagi menjadi tiga ya teman-teman. Gendang berukuran kecil, sedang, dan besar. Nah, gendang termasuk gendang berukuran sedang. Di Lombok terdapat gendang berukuran besar yang dikenal dengan nama gendang belek. Dan Bengkulu disebut dengan dor, sedangkan di Padang dinamakan tambua. Sementara untuk gendang berukuran kecil, salah satunya terdapat di Papua, yaitu tifa. Nah, tapi jangan sampai teman-teman ketinggalan. Saya berasal dari NTT. Jadi di NTT itu berukuran sedang, tapi mempunyai arah pukulnya itu cuma satu, seperti gendang belek. Tapi ini berukuran sedang ya. Kalau di NTT-nya itu cara pukulannya itu dari satu arah saja, dari pakai kayu atau alat drum band itu. Nah, jadi bentuk mainnya di NTT itu di saat penyambutan gubernur atau istilah hiburan, menjemput momen-momen tertentu, misalnya acara adat dan lain-lain, dan acara agama pun juga diselipkan dengan iringi alat musik gendang tersebut.
Kalau untuk gendang belek ini ya cara bunyinya dengan agak besar dan bass. Kalau di gendang yang berukuran kecil itu di tipa itu pun sama. Jadi ketiga itu memiliki bunyi itu dia menghasilkan bunyi yang sama, tapi volumenya yang kecil dan besar. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Kak Karlan bisa nggak jelaskan bagaimana sejarah gendang itu bisa sampai dan menjadi salah satu alat musik tradisional yang ada di Indonesia? Sejarahnya itu seperti apa atau latar belakangnya? Ya, jadi pentingnya. Menarik sekali pertanyaannya ini karena mengenai sejarah. Ya, teman-teman kita harus mengingat hari ini yang terjadi itu memiliki cerita di masa lampau, yaitu sejarah. Setiap hal yang kita lakukan dia punya kisahnya masing-masing. Tapi ini kita berbicara mengenai gendang ya. Jadi secara gendang dilahir dari pertemuan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Makassar dan Sumbawa. Penguasaan Goa terhadap kerajaan Sumbawa pada abad 17 telah membawa pengaruh pada seluruh aspek kehidupan termasuk alat musik tradisional. Bentuk gendang Sumbawa sama persis dengan gendang Makassar dan ganda suku Bajo, hanya ukurannya yang berbeda. Ya, jadi jelas ya teman-teman. Jadi sejarah gendang ini itu pada masa sebelum Indonesia itu merdeka. Ya, karena itu jauh sekali ya kalau kita berbicara dengan kemerdekaan Indonesia itu. Namun di antara yang saya kasih tadi itu ada beberapa, mulai dari Makassar, Sumbawa, suku Bajo itu memiliki bentuk memiliki gendang masing-masing. Tapi hanya perbedaannya itu adalah hanya ukuran yang berbeda. Oke, jadi sejarah atau latar belakang dari gendang ini berasal dari pertemuan antara dua kebudayaan ya, yaitu budaya Makassar dengan budaya Sumbawa, benar? Ya, Sumbawa. Oke, jadi yang membedakan hanya ukurannya saja ya? Ukurannya saja yang berbeda. Oke, terima kasih banyak Kak Karlan Damsa sudah berbagi tentang. Oh, masih ada? Ya, masih ada. Nah, yang perlu diketahui adalah walaupun setiap daerah memiliki setiap di daerah Indonesia ya teman-teman itu memiliki gendangnya, khas untuk gendangnya masing-masing. Tetapi yang lebih menonjol adalah kedua daerah tersebut tadi. Jadi kedua daerah tersebut itu yang menjadi kuncinya gendang tersebut, yang menghadirkan gendang. Makanya setiap di daerah lain-lain itu akan ikut. Itu yang saya ketahui. Tapi mungkin teman-teman masih penasaran, bisa searching secara umum untuk gendang tersebut. Karena ini yang kemarin hasil dari presentasi saya, tugas saya di waktu di UTS kemarin. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui juga, saya dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, jurusan Prodi Seni, drama, tari dan musik. Jadi teman-teman kalau masih bingung dengan penjelasan saya ini, boleh teman-teman searching yang lebih jelas lagi. Oke, baik. Saya atas nama Karlan Damsa mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.